Daha Kediri itu investasinya gudang garam itu 29 triliun. Gitu. Serem amat duit. Kenapa kok namanya Daha Kediri? Dulu Kahuripan itu pecah menjadi dua, namanya Jenggala dan Daha. Satunya itu menjadi Lumpur Lapindo, itu di Jenggala itu. Nah, Dahanya di Kediri. Akhirnya muncullah jadi Kerajaan Kediri Singosari. Namanya itu Kenaro itu. Gitu. Tapi mereka Cina sih kalau yang taruh di Arbang Cina. Cina, semua rata-rata juga Cina. Benar Cina. Kayak BCA awalnya kan punya Lim Suyong kan, Ya, dan gitu. itu dibeli sahamnya. Oh dibeli. Ya dia mengembangkan bisnis seperti ke perbankan. Kalau nggak dikembangin ya gitu-gitu aja perusahaannya. Tapi BCA nggak ada matinya tuh. Oh, Kan dia kan Set. suntikan manajemennya. dananya dari Jarum Tapi Super gini, itu. Oh disuntik. nih orang pada melihatnya kan secara logika. Iya. Itu padahal goibnya, mohon maaf nih, sinar emas, maksudnya dalam gitu. Sinar cahaya, Sinar. Emas kekayaan. kekayaan, Wih, ada sinar kekayaan. Oh ada artinya ya. Ya, iya. Gudang garam, Gudang. Ya gudang, laut loh. Garam. Gudangnya laut loh. Buset. Isinya apapun kekayaannya banyak. Gudang garam. Tuh, maknanya besar kan? emang dia bikin rokok doang? Enggak, bisnisnya macam-macam. Oh kirain rokok Agung doang. enggak, itu kan sekarang ibaratnya merambahnya kan jadinya kan banyak, Kalau sinar jadinya mas kan kan dia lebih ke properti ya. larinya kan sekuritas itu mencakup semuanya, bisnisnya dia dari perbankan, dari apa, muter aja, dari pabrik Kalau kertasnya mengenali muter dunia, aja. ya salah satunya Bill Gates, kedua yang punya Facebook, Mark Zuckerberg, yang punya Tesla. Tapi yang Itu mengenali fenomena yang dunia. paling kaya ya punya Tesla itu Elon Musk itu paling kaya itu. Ya, Mas sekarang tuh hartanya paling banyak ya. Jadi gini, ini tak ceritakan sedikit. Bill Gates kalah di nomor 2. Kenapa kok yang dikatakan ratu-ratu itu yang punya kekayaan? Mereka, makanya orang Cina, mohon maaf, selalu dimanapun dia tempat setia meleluhur. Kita ini dibodohin, gitu loh. Setia meleluhur, mau masuk di mana apa? Malah konsepnya Cina sekarang nih, percaya nggak percaya? Populasi penduduk Cina itu sudah 1,5 miliar. Kalau perlu orang-orang Cina itu pekerjakan di sana dan dia suruh kawin di sana, jadi negara di sana, jadi warga negara di sana. Makanya seluruh dunia ada orang Cina, gitu loh. Ras Cina. Makanya kayak ini kan yang di Kendari, di Morowali, di ini kan orang Cina pada masuk itu. Kalau perlu jangan pulang kamu. Itu di sono karena gini. Itu dia apa? Itu dia tentara karena di sana ada wajib militer. Kalau negara-negara komunis sama Asia ada wajib. Korea wajib. Kalau Indonesia baru ada rencana tuh apa? Tentara cadangan. Ada gajinya kan? Kira gua. Tapi sebenarnya juga di konsep wajib militer harusnya. Itu kan wajib militer cuma 2 tahun. Iya 2 tahun. 2 tahun. Makanya kayak kamu tahu nggak sejarahnya kopi kapal api yang sekarang ngetop itu? Tahu saya kerjanya di PT Excelso. Nah, Excelso bapaknya cabang- dulu naik sepeda nih. Jualan kopi seduh itu di pelabuhan Surabaya Tanjung Perak. Ya. Bapaknya tuh. Bapaknya jualan kopi. Loh, aku bisa cerita loh. Benar-benar. Karena tiap hari ngeliatin kapal-kapal yang asap banyak. Kan zaman dulu kan kapalnya kapal api namanya. Apanya dibentuk kopi kamu. Makanya namanya itu asal-usul Anak itu. perusahaannya ada 7 sekarang. Wih, sekarang, tapi orangnya yang bapaknya yang kritis udah meninggal. Nama yang sekarang siapa? Dia meninggal. Saya, Oh, Pak, saya bapaknya waktu- udah meninggal. Waktu Poka kapal api di Bogor kemarin saya kan ikut. Hmm. Datang hadir tuh CEO-nya nama ini. Anaknya ya. Enggak, belum diturunin ke anaknya. Anaknya baru megang 1 PT kemarin, Excelso doang baru megang. Itu tadinya awalnya dia jual beli dorong kopi kayak gini. bapaknya itu. Dagang Iya, kopi di pakai sepeda ontel. di Jerman. Oh itu awal mulanya kapal api Pak. Iya. Pantesan Makanya namanya kapal api, dia dagangnya itu di pelabuhan Margonoto. Margonoto ya. Anaknya sekarang yang megang kapal api, anak dari istri keduanya yang megang Excelso, Kevin.
orangnya togos. Bapak Kevin Hargono. Itu awalnya kayak gitu. Itu anak itu. Anaknya sering ke Roxy, dia kan punya Excelso di Roxy. Dia CEO-nya di Roxy, Excelso dia. Saya kerja di Excelso makanya tahu brand-brand kapal api, saya tahu hafal. Itu Kudai dulu sering tutup tuh sama kapal api, tapi Iya. sekarang masih tetap bernaung di kapal api ya. Makanya saya kan orangnya kan seneng baca biografi orang. Seneng, Akhirnya saya menyemangati diri saya, gitu loh. Itu belum dunia, Hitler aja saya ngerti. Hitler itu anaknya petani gitu. Kalau distributornya PT Kapal Api kan yang produksi kan, distributor saset-sasetan gini kan. PT-nya di sini nih di Jakarta Timur, nama PT-nya Santos. Santos. PT Santos. Untuk kopi kelas premium, Excelso, ya kafe-kafe, brand-brand kopi yang mahal itu dari Yang Excelso. agak mahal kan dia kan punya kelas-kelas. Kalau permen juga permen ada, Agil. Ya, Kopiko itu. Ya, permen Kopiko, permen mint itu dari Agil. Makanya di situ saya sendiri Mas, mohon maaf, saya juga punya perusahaan 2. Saya punya PT 2. Soluna Vigo Asia, Soluna Sentral Pratama, direkturnya saya Mas. Seneng. Apalagi bicara sama orang Iya. ini cerdas. Ini aja kemarin saya saya ini ada bisnis ini triliunan, bukannya nggak ada. Bukannya duit ratusan juta kan? Ya itu. Kan kemarin telepon-teleponan kan tahu kan ini. Itu herannya orang percaya karena presentasinya gini, insya Allah saya bisnis apa aja saya ngerti. Kayak kalau orang melihat ya orang berjasa tinggi ya belum tentu dia bisa jalanin bisnis. Bener, itu, iya. bener. Makanya saya dulu juga bingung. Saya Karena fakta-fakta dari Indonesia kan orang-orang paling kaya itu sejarahnya bukan dari orang kaya. kelam semua kasarannya, kelam semua. Bahkan anak Sinarmas kan dijulukin anak singkong. Nah, makanya di situ Tapi kalau emang asal usulnya dia orang kaya tapi jatuh miskin. kalau baca, Mas, mohon maaf, tahun 2014, 15, 16 sampai 17 saya aja punya mobil 1,5 M itu saya punya. Iya. Yang saya ini, ya kan tahu gak? Mobil saya kan Mercy BMW. Tapi saya kan punya hati nurani. Di saat jatuh anak buah saya ya harus tak lunasi. Apapun yang punya tak jual kalau saya. Makanya kalau Saya nggak mau namanya punya utang keringat. Pokoknya kalau Nggak belum mau kaya, ya? kalau prinsip saya sih kalau belum kaya banget jangan beli Mercy sama BMW. Enggak, kalau itu kan sebenarnya gini. Itu untuk meningkatkan kita itu bertransaksi, Mas. Orang lihat ke situ loh. Iya pasti. Gitu. Oh iya. Di situ. Makanya di situ Kita kan bicara bisnis puluhan triliun Pak, tapi tapi penampilan kita tidak meyakinkan. Tidak bisa. Nah itu masih saya ragu. aja ya mohon maaf. Sekarang aja makanya aku nanya, Mas, mobil ini boleh nggak posisi di tempat saya kan sekarang kan jalanannya lagi dibetulin. Posisinya kan berantakan. Akhirnya mobil tadi aku punya Innova. Ada Innova gitu. Pikirku tak titipin kalau ini gitu, bayar berapa sebulan Coba gitu. tanya suku Tiara aja kan. Iya benar. Kalau ada suku Tiara aja ngobrol aja. Tapi memang agak jauh Tapi sih kalau kalau kita- di sini. Ini mahal apa nggak bisa, Bro? Bener, nggak apa-apa. Aku senangnya di sini apa? Kayaknya plong enak ini gitu loh. Makanya kalau ngomong kecimpung bisnis, saya udah terjun langsung, bukan katanya gitu. Udah langsung ke lapangan. Pahit manisnya udah ngalamin. Pengalamannya udah banyak di bisnis. Makanya sampai sekarang aja, Mas, mohon maaf, aku bukannya sombong, ini kenyataan. Duit saya masih nyantol di orang aja hampir 1 miliar di proyek. Udah berapa Sekarang tahun? ini Udah berapa tahun? ya dari 17. Tapi orangnya baik gitu, masih hubungan karena memang kondisinya lagi kayak gitu, mau gimana? Istilahnya Hukumnya hukum perdata. Kan gitu. vakum dulu sekarang. Tapi memang ada aset ruko gitu. Ya aset yang tidak bergerak harus punya orang bisnis. Itu model cadangan. Soalnya kalau ngomongin selon, saya lebih selon bisa, ya nih. Kan saya nih Mas, nih jujur. Saya berangkat ke Jakarta itu
Kerjaan saya itu jualan bubur sumsum keliling, jualan gorengan, jualan es kelapa. Nah iya. Kan saya bilang. Tahun berapa? Tahun 90 91. 4 tahun saya nggak pulang mas, sampai dicari. Karena apa? Saya belum sukses, saya malu, saya ini. Sampai teman saya orang Cilacap, kamu kalau lebaran kamu pulang nggak? Ya pulang, ya pulang, orang punya orang tua ya pulang. Aku ikut boleh? Ya boleh. Jadi kalau lebaran itu tempat orang mas saya. Ke Cilacap, ke Garut. Ya Allah, coba saya ngelihat itu setelah saya ngelihat film Cina. Otak saya jadi jahat. Melihat film Cina itu film teriak, mafia. Keren film Jack Ma, Alibaba. Enggak, kan dulu belum ada. Dulu Alibaba itu orang luar biasa juga sih. Pengalaman itu. jadi preman duitnya banyak begini ya caranya nih. Makanya seluruh Cengkareng tukang ojek apa itu kenal saya dulu pasar yang DWA itu saya yang nguasain itu dulu. Saya kalau Cina sih biografinya Jack Ma ya. Aku salut saya biografi. Makanya kalau balapan motor taruhan nih ring road itu dulu kan masih sepi. Polisi Cengkareng, Pak, malam minggu tak pakai ya. 27 kali ngelamar kerja nggak ada yang nerima. Buset. Jack Ma itu akhirnya bikin perusahaan. Oh, Iya, sampai Alibaba. maju tuh. Sampai saya terus jadi security. Saya jadi security 11 tahun mas. Yang bapak cerita waktu di rumahan ya. Tapi saya kerjanya 3 tempat. Tidak. Kerja security itu nggak 1 tempat, 3 tempat, gajinya bulanan semua. Wah lumayan. Makanya hidup orang itu nggak instan gitu loh. Karena orang itu juga